kita jelaskan dalam muqaddimah pendahuluan dalam bab ini. Babun ma jaa'a fi man lam yaqna' bil halifi billah. Ya, bab apa-apa yang telah datang terkait dengan orang-orang yang tidak tunduk, tidak menerima terkait dengan sumpah atas nama Allah yang diucapkan di hadapannya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan hadis dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum. Man halafa billah falyasduq, wa man hulifa lahu billah falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nenek moyang kalian." Ya, karena bangsa Arab sebagaimana kita sebutkan tadi sangat-sangat memuliakan, mengagungkan, menghormati nenek moyang. Jadi hal yang mereka banggakan di masa jahiliyah adalah nenek moyang mereka. Ya, karenanya ada satu hari setelah pelaksanaan ibadah haji dahulu di masa jahiliyah, mereka menghususkan hari tersebut untuk membanggakan nenek moyang mereka, membanggakan orang-orang tua dahulu mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian telah selesai, kata Allah, Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman, apabila kalian telah menyelesaikan manasik ibadah haji kalian, fadhkurullah, maka sebutlah Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Sama seperti kalian dahulu menyebut nenek-nenek moyang kalian, bahkan lebih dari itu hendaknya kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka setelah pelaksanaan ibadah haji dahulu ada satu waktu, satu hari yang mereka khususkan, setiap kabilah, setiap keluarga menyebut-nyebut tentang keutamaan, kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh nenek moyang mereka. Jadi memang mereka adalah orang-orang yang sangat menghormati dan memuliakan nenek moyang mereka. Artinya leluhur mereka. Ya, karenanya kita lihat ya dalam catatan sejarah banyak di antara mereka yang akhirnya menolak kebenaran, tidak mau masuk Islam karena pertimbangannya leluhur mereka. Ya, contoh yang paling mungkin kita ketahui adalah Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini lelaki sebenarnya telah mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hati. Ya, ia mengakui bahwa agama yang dibawa oleh keponakannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebenaran. Dan itu diungkapkannya dalam banyak bait syair. Ya, dalam banyak bait syair. Dia mengakui bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Karenanya dalam beberapa kesempatan ya, ia sampai berani bertaruh ya bahasanya. Kalau seandainya keponakanku ini tidak benar dari informasi yang dia sampaikan, maka silahkan kalian lakukan apa yang hendak kalian lakukan kepadanya. Karena dia percaya sekali bahwa keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tatkala menyampaikan sebuah informasi itu pasti benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka dibaikot selama 3 tahun, tidak boleh berjual beli dengan Bani Hashim dan orang-orang yang mendukungnya. Tidak boleh melakukan pernikahan dengan atau dari mereka. Ya, tidak boleh membantu. Artinya dibaikot secara mutlak selama 3 tahun. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, setelah berlalu sekian lama baikot tersebut dan dampaknya sangat luar biasa dirasakan oleh Bani Hashim dan orang-orang yang beriman, maka suatu hari Rasulullah SAW menginformasikan kepada pamannya Abu Talib bahwa kesepakatan pembaikotan yang ditandatangani oleh semua kepala suku yang
ditempel atau digantung di dinding Ka'bah, di dalamnya, di dalam Ka'bah, di dindingnya, ini semuanya telah dimakan oleh rayap. Tidak tersisa dari lembaran kesepakatan zalim itu kecuali kalimat Bismika Allahumma. Dengan menyebut namamu, ya Allah ya Tuhan kami. Itu saja yang tersisa. Adapun semua poin kesepakatan untuk membaikot Bani Hashim dan orang yang beriman, semuanya telah habis dimakan oleh rakyat. Nabi informasikan itu kepada sang paman. Ya, maka Abu Talib pun datang menemui tokoh-tokoh kafir Quraisy, kemudian mengatakan, sesungguhnya keponakanku Muhammad telah memberitahu saya tentang sebuah perkara. Ya, tentang sebuah perkara. Jika seandainya apa yang dia sampaikan ini tidak benar, karena tujuan mereka membaikot keluarga Nabi Bani Hashim dan orang beriman, agar mereka mau menyerahkan siapa? Muhammad untuk mereka bunuh. Ini seperti sebuah paksaan. Karena mereka tidak berani langsung tangkap dan bunuh, takutnya terjadi apa? Pertumpahan darah yang lebih besar. Makanya mereka lakukan teori ini agar keluarga Nabi mau menyerahkan Muhammad SAW kepada mereka untuk dibunuh. Karena Abu Talib mengatakan, telah diberitahu kepada saya oleh keponakan saya, Muhammad, bahwa kesepakatan perjanjian untuk membaikot kami, yang kalian tulis dan kalian gantung di dalam Ka'bah, semuanya telah dimakan oleh rayap lembaran itu, kecuali kalimat Bismika Allahumma. Jika seandainya diberitahu oleh keponakanku Muhammad ini tidak benar, maka silakan tangkap dia dan terserah apa yang hendak kalian lakukan. Namun jika seandainya diucapkan benar, maka tidak boleh kalian melanjutkan kesepakatan itu lagi. Karena ini menandakan Tuhan tidak ridha dengan apa yang kalian lakukan. Maka semua mereka sepakat. Ya, oke, kata mereka. Karena tidak ada seorang pun yang membuka apa? Pintu Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang cerita ini. Maka akhirnya mereka buka pintu Ka'bah, mereka masuk benar. Kiranya lembaran itu semuanya sudah habis dimakan rayap kecuali kalimat Bismika Allahumma. Sehingga para ikhwah dan akhwat mereka semua terperanjat. Ya. Namun mereka angkuh. Mereka saat itu mengatakan, kita perbarui saja. Ya, tidak bisa dibatalkan. Kita perbarui saja. Ini sihir Muhammad. Di saat itulah beberapa tokoh-tokoh Quraisy akhirnya berani berbicara menentang kesepakatan yang akan kembali diperbaharui di lembaran yang baru. Sampai akhirnya pembaikotan pun berakhir. Intinya para ikhwah, Abu Talib ini sangat percaya dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di akhir hayatnya, tatkala ia akan meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah. Ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kalau engkau ucapkan, saya akan membelamu dengan kalimat itu pada hari kiamat di sisi Allah. Abu Talib kala itu hendak mengucapkannya, akan tapi Abu Jahal, Fir'aun umat ini, berkata, Ya Abu Talib, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama leluhurmu? Agama ayahmu Abdul Muttalib? Apakah engkau mau meninggalkan agama leluhur, agama nenek moyangmu, kemudian mengikuti agama apa? Baru. Nabi terus mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Si Abu Jahal ini selalu mengingatkan kepada agama leluhur. Sebuah perasaan yang itu tertanam kuat di hati mereka terkait dengan pengagungan kepada nenek moyang dan leluhur. Sampai akhirnya ia meninggal tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini fakta. Karenanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, di antara sebab seorang itu jauh dari kebenaran adalah karena sebab ini. Dan ini syubhat syaitan dari dulu, syubhat iblis dari dulu. Karena kalau kita perhatikan, Nabi dengan umatnya, seorang Nabi dengan umatnya, rata-rata di antara alasan mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh seorang Nabi adalah karena ini. Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami melakukan sesuatu yang kami warisi dari leluhur kami. Kami tidak butuh yang lainnya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
memuliakan nenek moyang, leluhur yang tentunya banyak jasanya sebenarnya tidak ditentang oleh Islam. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkur an-nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih dengan orang lain. Kita akui bahwa contoh misalnya kita tatkala berbicara tentang negeri kita. Tentunya usaha, perjuangan, pahlawan kita ini sangat luar biasa yang wajib bagi kita untuk berterima kasih kepada mereka. Mendoakan dari kalangan kaum muslimin di antara mereka. Semoga Allah mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini sebuah keharusan dalam Islam. Akan tetapi jangan sampai para ikhwah, sebuah penghormatan kepada leluhur akhirnya menjadikan kita menolak sebuah kebenaran yang datangnya bagaikan matahari di siang bolong. Karenanya Allah SWT ingatkan ini, dan ini kita sebutkan sebagai syubhat iblis, yang dari dulu selalu diulang-ulang oleh setiap umat. Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tatkala ditawarkan kebenaran dari seorang nabi, mereka menolaknya, sembari mengatakan cukup bagi kami apa yang diwarisi oleh leluhur kami. Maka Allah ingatkan, awalau kana aba'ahum la ya'rifuna syai'an. Apakah mereka masih tetap mengikuti leluhur mereka? Padahal leluhur mereka dalam beberapa sisinya tidak mengetahui apapun. Artinya mereka membangun keyakinan mereka, membangun amaliyah mereka tidak di atas kebenaran. Layakkah itu tetap diikuti? Jawabannya tidak. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi secara garis besar menghormati, memuliakan nenek moyang adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama kita selama penghormatan dan memuliakan mereka tidak menyebabkan kita menolak sebuah kebenaran. Iya, tidak menyebabkan kita menolak sebuah apa? Kebenaran. Apalagi kita sebutkan tadi hadis Rasulullah, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena Nabi secara khusus berkata kepada para sahabat, la tahlifu bi abaikum. Jangan lagi kalian bersumpah dengan menyebut leluhur kalian. Jangan. Man halafa billah falyasduq. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia jujur dalam sumpahnya. Jangan sampai Allah disebut untuk sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Ini berarti merendahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita berdusta dengan menyebut nama zat yang maha agung? Ya. Man halafa billah falyasduq. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia berkata jujur. Ini bagi orang yang bersumpah. Arahan Nabi bagi yang bersumpah. Pertama, dia harus bersumpah dengan menyebut nama Allah, dan tatkala bersumpah harus dalam perkara yang benar. Jangan mempertahankan kedustaan dengan menyebut nama Allah SWT. Sehingga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kadang-kala ada seorang yang tidak berani bersumpah untuk sebuah kedustaan dengan menyebut kehormatannya, dengan menyebut nyawanya, dengan menyebut keluarganya. Dia tidak berani. Tapi dia berani bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan. Seakan-akan dia lebih mengagungkan nyawanya, lebih mengagungkan darahnya, keluarganya, kehormatannya dibanding siapa? Allah SWT. Jadi dalam benaknya Allah adalah sesuatu yang paling hina. Sehingga kalau dia hendak berdusta, dia tidak berani mengatakan demi nyawaku, demi darahku, demi kehormatanku, tidak berani. Tapi dia berani mengatakan demi Allah. Makanya Nabi SAW ingatkan, man halafa billah falyasduq. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia bersumpah atau berkata dengan jujur. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bagi orang yang seseorang bersumpah di hadapannya, Nabi bersabda, "Waman hulifa lahu billah." Barang siapa yang orang lain bersumpah untuknya dengan menyebut nama Allah, falyarda, maka hendaknya dia ridha, dia terima. Jangan diperpanjang masalahnya. Ya, jangan diperpanjang masalahnya. Ya sudah, kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya sudah, selesailah. Kita serahkan kebenaran apa yang diperselisihkan ini kepada siapa? Kepada Allah. Wa man lam yarda, dan barang siapa
yang tidak ridha dengan orang lain yang bersumpah untuknya dengan menyebut nama Allah, falaisa minallah, maka ia bukan bahagian dari Allah. Artinya Allah berlepas diri darinya. Allah berlepas diri darinya. Karenanya menolak sumpah yang orang itu bersumpah dengan menyebut nama Allah, ini merupakan salah satu di antara perkara masuk dalam kategori dosa. Dan ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Namun muncul sebuah pertanyaan. Apakah hadis ini dipahami secara zahir? Artinya, siapapun yang bersumpah dengan menyebut nama Allah di depan kita, kemudian kita harus percaya, kita harus terima, ataukah mungkin ada perincian? Kita sebut pertama, secara umum inilah hukumnya. Demi untuk mengagungkan nama Allah, maka terimalah. Namun para ulama mengatakan, di antara Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di sini, kecuali jika seandainya secara zahir yang bisa dipastikan bahwa dia benar-benar berdusta atau bersumpah menyebutkan sesuatu yang jelas-jelas tidak benar, maka di sini kita boleh menolaknya. Bukan karena kita hendak merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akan tapi kita melihat di sini jelas bahwa perkara yang ia bersumpah untuknya adalah sesuatu yang tidak benar. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada sebuah hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil dalam perkara perincian hukum ini. Ya, kalau kita lihat dari hadis yang kita bacakan jelas, apapun motifnya, latar belakang ceritanya, kalau ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, masalah harus dihentikan. Terima saja sudah, tak usah diperpanjang. Namun ada beberapa isyarat dalil yang membolehkan untuk menolaknya kalau seandainya terbukti ada indikasi bahwa perkara itu adalah perkara yang tidak benar. Sumpah mereka itu nyaris bisa dipastikan tidak benar. Dalam sebuah kejadian ya, di Khaybar. Dalam sebuah kejadian di Khaybar, di zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana setelah Khaybar ditaklukkan oleh kaum muslimin. Khaybar, ya, ini sebuah kota besar. Di zaman Nabi SAW juga merupakan kota besar yang jarak ya kurang lebih dari Madinah itu 173 km dari kota Madinah. Setelah Khaybar ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin, akhirnya kota ini perkebunan kurma yang sangat luas. Ya, Khaybar adalah perkebunan kurma yang sangat luas. Akhirnya ini kota jatuh ke tangan kaum muslimin, sehingga perkebunannya, tanahnya di Khaybar ini semuanya milik kaum muslimin, dan Rasulullah SAW membaginya untuk kaum muslimin. Sehingga akhirnya kaum muslimin punya perkebunan kurma di mana? Di Khaybar. Dan disepakati bahwa kota Khaybar yang tadinya akan diambil alih 100% oleh kaum muslimin, orang-orang Yahudi menawarkan jasa kepada Nabi SAW. Menawarkan jasa. Ya, dibanding kami diusir dari kota ini ya Muhammad, kami dari dulu sudah menempati kota ini, kami paham pertanian, ya kami sudah terbiasa dengan kota ini. Adapun kalian, kalaupun harus memperkerjakan orang-orang, kadang-kadang mungkin keahliannya tidak ada, atau kalian juga tidak mungkin mengurusi perkebunan yang sangat luas ini, walaupun sudah milik kalian. Bagaimana jika seandainya tetap kami yang mengurusinya, namun kami diberi upah jasa atau pekerja? Maka akhirnya disepakati, ya, bahwa perkebunan yang milik kaum muslimin, sedangkan orang-orang Yahudi Khaybar mengurusinya dengan upah pembayaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga sebagian kaum muslimin kadang-kadang beberapa waktu tertentu berangkat ke Khaybar yang jaraknya kurang lebih 173 km dari kota Madinah, berangkat ke sana untuk mengecek perkebunan-perkebunan milik mereka. Berangkatlah ya seorang sahabat bernama Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal dengan Muhaysah ibnu Mas'ud. Mereka berangkat ke kota Khaybar untuk mengecek perkebunan mereka di Khaybar.
Ya karena perkebunan yang dimiliki beda tempat ya. Mungkin berangkat dari Madinah bersama sampai di Khaybar karena kebunnya beda, akhirnya mereka pun berpisah. Qadarullah disebutkan faqutila Abdullah bin Sahal. Ya. Tiba-tiba didapati Abdullah bin Sahal terbunuh, bersimbah darah. Dan tidak diketahui siapa pelakunya. Tidak diketahui siapa pelakunya. Siapa yang melakukan ini? Ya walaupun secara garis besar, kemungkinan besar yang melakukannya siapa? Yahudi. Kemungkinan besar. Karena sebab inilah akhirnya orang-orang Yahudi Khaybar diusir nantinya di zaman Umar bin Khattab. Mereka akhirnya diusir dari Khaybar. Ya, kenapa? Karena ada kasus yang sama terjadi, tidak terbukti atau tidak diketahui secara pasti siapa pelakunya. Tapi pembunuhan itu terjadi di kota yang hanya ditempati oleh orang-orang Yahudi. Makanya Umar kala itu, tatkala terjadi kasus di zaman beliau, kemudian diangkat di pengadilan, kala itu Umar langsung mengambil kesimpulan, kita tidak memiliki musuh siapapun di provinsi itu. Mereka lah ini. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengusir mereka dari mana? Dari Khaybar. Jadi di zaman Rasulullah SAW terjadi pembunuhan Abdullah bin Sahal. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, akhirnya kejadian ini dilaporkan oleh Muhaisah bin Mas'ud dengan saudaranya, dan juga dengan Abdurrahman bin Sahal, saudaranya Abdullah bin Sahal kepada Rasulullah SAW. Jadi ada bertiga. Muhaisah dengan saudaranya dan Abdurrahman bin Sahal, saudara Abdullah bin Sahal. Mereka bertiga datang kepada Rasulullah menyampaikan kasus yang terjadi. Setelah mereka mengebumikan atau menguburkan Abdullah bin Sahal, mereka pun balik ke Madinah dan ingin memberitahu kepada Rasulullah sebuah kasus yang terjadi di Khaybar. Maka ketiganya bertemu dengan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Sahal yang paling muda dari mereka bertiga, setelah datang karena dia merasa mungkin saudara kandung dari siapa? Abdullah bin Sahal, maka dia akan berbicara. Maka Rasulullah SAW mengatakan kabbiril kubra. Nabi mengatakan hendaknya yang berbicara adalah yang lebih tua. Ya, ini adab ya. Ini adab. Jadi kalau seandainya kita bersama dengan beberapa orang, kemudian ingin menyampaikan sebuah hal yang ingin disampaikan, maka adabnya adalah hendaknya yang berbicara adalah yang paling tua dari kita. Kecuali kalau yang muda dipersilahkan untuk berbicara, untuk menjadi wakil yang akan menyampaikan apa yang akan disampaikan, atau mungkin yang tua memang tidak ada yang bisa diandalkan untuk apa? Berbicara. Silahkan yang muda berbicara. Saya teringat dengan kisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Tatkala beliau jadi khalifah, kemudian masuk rombongan, ingin menyampaikan sesuatu kepada khalifah, maka yang berbicara adalah yang paling muda. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, yang lebih tua lah yang berbicara. Tidak, saya tidak terima yang lebih tua yang berbicara. Maka pemuda tadi mengatakan, jika seandainya terkait dengan berbicara harus yang lebih tua, maka di majelis ini banyak lebih tua dari Anda ya Amirul Mukminin. Banyak yang lebih berumur daripada Anda. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, silakan. Kiranya dia memang layak untuk berbicara. Baik. Jadi intinya, akhirnya disampaikanlah cerita tentang terjadinya pembunuhan di area Yahudi, di negeri Yahudi, di kota yang tidak ada di sana kecuali Yahudi, pembunuhan terhadap Abdullah bin Sahal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Taib, bukti tidak ada. Ya, CCTV belum ada. Ya, ini siapa pembunuhnya tidak, tapi kemungkinan besar orang Yahudi." Taib. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka bertiga, "Siapkah kalian bersumpah atas nama Allah bahwa yang membunuh Abdullah bin Sahal, saudara kalian ini, adalah Yahudi?" Siapkah kalian bersumpah dengan mengatakan, demi Allah yang membunuh Abdullah bin Sahal adalah Yahudi? Maka mereka mengatakan, bagaimana kami bersumpah dengan sesuatu yang kami tidak melihatnya? Enggak berani.
Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya jujur. Apa yang dia lihat, itu yang diucapkan. Kalau tidak lihat, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Taib. Ya, tidak ada bukti ini bagaimana? Menurut, tapi tetap Yahudi seperti yang Rasulullah SAW. Ini di kota mereka, di kampung mereka. Tidak ada siapapun kecuali mereka. Nabi mengatakan, atau kebalikannya kita lakukan. Kita panggil 50 Yahudi, kemudian kita minta mereka bersumpah, dan kita minta mereka bersumpah bahwa bukan mereka yang melakukannya, sehingga tuduhan kalian kepada mereka Yahudi ini bebas. Kalian tidak berani sumpah karena tidak melihat. Sekarang yang kalian tuduh Yahudi, kita minta bersumpah. 50 dari mereka kita minta bersumpah menyebut nama Allah bahwa bukan mereka yang melakukannya. Sehingga akhirnya mereka bebas dari tuduhan kalian. Maka ketiga mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita percaya dengan sumpah Yahudi? Ini Yahudi, diminta sumpah. Ini juga mengisyaratkan para ikhwah, sebagian ulama berpendapat bahwa sumpah dari orang kafir, selama menyebut nama Allah diterima sumpahnya. Sumpah dari orang kafir, selama dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, diterima apa? Sumpahnya. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhirnya ya tidak ada solusi. Kalian bersumpah tidak berani karena kalian katakan tidak melihat, kemudian kalian tidak terima sumpah Yahudi. Ya. Akhirnya Nabi SAW membayar fidyah untuk Abdullah bin Sahal dari kas negara, yang dibayarkan kepada ahli warisnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Isyarat hadis ini menunjukkan bahwa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah sekalipun, tapi kalau di sana ada indikasi yang kuat, dia berdusta, boleh ditolak sumpahnya. Boleh ditolak sumpahnya. Dan ini tentunya dibutuhkan biasanya oleh seorang hakim di pengadilan. Demi Allah saya tidak, demi Allah saya tidak. Akan tapi ya dicek kebenarannya. Ya. Dan ini banyak kisah ya tentang ini, seperti yang disebutkan dari Tabi'i al-Jalil, Shuraih al-Qadhi. Jadi ada seorang yang dituntut dalam pengadilan, dia diamanahkan untuknya harta dari temannya dalam jumlah yang banyak. Ya. Kemudian tatkala temannya itu balik dari perjalanan safar, diminta, mana harta yang kemarin saya titipkan kepada Anda. Dulu tidak ada tempat-tempat penitipan kecuali kepada orang-orang yang dipercaya. Ini saya punya harta banyak, saya mau melakukan perjalanan jauh, ini saya titipkan kepada Anda, nanti setelah pulang saya akan ambil. Kiranya orang tadi mengingkarinya. Orang tadi apa? Mengingkari. Dia mengatakan, kapan kau berikan harta kepada saya? Enggak ada. Kemarin sebelum saya pergi, saya berikan pada Anda. Dia mengatakan, tidak ada. Akhirnya naiklah ke pengadilan, kepada Shuraih al-Qadhi. Maka si A mengatakan, benar tidak engkau memberikan harta kepada temanmu ini sebelum engkau pergi sekian waktu yang lalu? Benar. Di mana engkau berikannya? Di tempat ini dan ini. Nah, ini sudah ada pengakuan. Kamu gimana? Demi Allah, saya tidak ada menerimanya ya, wahai Tuan Kadi. Enggak ada. Hai hakim, saya tidak menerimanya. Maka Shuraih al-Qadhi mengatakan, jangan-jangan memang tidak ada. Ada. Kalau enggak gini saja. Coba kamu pergi ke tempat yang kamu katakan di sana kamu memberikan uang itu kepada temanmu ini. Coba ingat-ingat di sana. Jangan-jangan bukan ke dia, ke orang lain. Atau engkau lupa dan sebagainya. Berangkatlah. Maka dia pun pergi, keluar dari tempat persidangan. Beberapa waktu lama pergi. Shuraih al-Qadhi sibuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan urusan, tapi dia selalu perhatikan orang yang mengingkari tadi. Diperhatikan, setelah sekian lama, dia bertanya dengan tiba-tiba, wahai fulan, apakah temanmu telah sampai di tempat yang dia serahkan uang itu kepadamu? Oh belum, katanya, tempatnya agak jauh. Tempatnya agak jauh, ya Allah, ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah, balikkan harta itu kepadanya. Ini kalimat yang terucap tanpa dia apa? Ini keahlian Shuraih al-Qadhi. Dan ini kasusnya banyak seperti ini. Ya, tanpa dia sadar. Dan nunggu.
Sudah sampai belum temanmu itu ke tempat yang diserahkan uang kepadamu? Belum, katanya. Masih jauh tempatnya. Nah, berarti kamu nerima, kan? Jadi ini sumpah, dia bersumpah, tapi tidak diterima. Kenapa? Indikasinya menunjukkan dia berdusta. Mungkin dari gelagatnya, dari pandangan matanya, dari gestur tubuhnya, ya menunjukkan bahwa dia berdusta. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa sumpah yang dimaksudkan hendaknya diterima ini diperinci lagi jika seandainya ada indikasi kedustaan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya ini kita jelaskan supaya hadis ini tidak dijadikan sebagai dalil bagi orang-orang pendusta. Ya, ada demi Allah nggak ada. Kamu ini nggak benar. Hadis mengatakan harus terima kalau saya sudah sumpah. Nah, jangan. Ya, ini tidak boleh seperti ini ya. Maka ini yang dikaji oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwa kalau ada indikasi kedustaan maka sumpah tadi boleh ditolak. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bab ke-42 ini ada masail, ada beberapa permasalahan, beliau sebutkan di sini ada 3. Yang pertama, an-nahyu 'anil halifi bil aba. Dari bab ini kita bisa memahami bahwa bersumpah dengan menyebut leluhur, nenek moyang atau selain Allah ini dilarang dalam agama kita. Bersumpahlah dengan menyebut nama Allah dan menyebut sifat yang dimiliki oleh Allah. Demi Rahman, demi Ghaffar, demi Aziz, ya, silahkan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat yang dimiliki oleh Allah yang telah pernah kita jelaskan, demi ilmu yang dimiliki oleh Allah, demi sifat ilmu yang dimiliki oleh Allah, demi kehidupan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demi kasih sayang yang dimiliki oleh Allah SWT. Ini boleh. Dengan menyebut nama atau menyebut apa? Sifat. Adapun bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dilarang. Nabi dengan jelas mengatakan, La tahlifu bi abaikum. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Jangan bersumpah dengan menyebut leluhur kalian. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Baik. Dan pernah kita jelaskan bagaimana dengan sumpah yang ada di dalam Al-Quran, yang kita lihat sumpah-sumpah itu dengan menyebut apa? Selain nama Allah. Seperti wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah, ini sumpah. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin itu makhluk atau tidak? Makhluk. Buah zaitun makhluk atau tidak? Makhluk. Turi sinin, ya, demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, ya, di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini semua makhluk. Allah berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja." Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla." Ini semua makhluk. Wasyamsi wa duhaha, semua makhluk. La uqsimu bihadzal balad wal fajr wa layalin asr wal asr. Ini semua sumpah dengan menyebut makhluk. Ini bagaimana jawabannya? Kita dilarang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Nah, kita dilarang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah SWT, akan tapi di Quran sendiri Allah bersumpah dengan menyebut nama selainnya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya. Bagaimana jawabannya? Nah, bagaimana? Boleh. Iya, karena yang bersumpah adalah Allah. Quran adalah firman Allah. Itu adalah perkataan Allah. Jadi Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Tapi kita sebagai makhluknya, maka kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya menyebut nama Allah SWT. Ya, ini jelas yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, singkat saja, perintah bagi orang yang orang lain bersumpah di hadapannya harus ridha, terima. Secara hukum demikian, kecuali ada perincian yang sebagaimana kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, ada ancaman bagi orang yang tidak menerima sumpah orang lain tatkala menyebut nama Allah, falaisa minallah, dia bukan bahagian dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah
dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab berikutnya, bab ke-43, babun qaulu ma sya'allahu wa syi'ta. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.